سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah. Sekarang halaman 34 yang paling atas. Halaman 34 yang paling atas. Kita ulang sedikit, ada yang diulang sedikit. Baris pertama, depannya wa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah, anna makna riya'i, sesungguhnya arti riya adalah tolabul manzilati, meminta kedudukan, wat ta'zimi, dan keagungan, indan nasi, di kalangan manusia, bi amalil akhirati, dengan amal akhirat. Jadi amal akhiratnya tujuannya agar mendapatkan kedudukan, agar mendapatkan penghormatan, agar mendapatkan penilaian baik oleh manusia. Jadi biar dipuji oleh orang lain, biar disanjung, biar dianggap dirinya orang baik, orang mulia, dia beramal akhirat. Maka orang itu disebut orang yang riya. Itulah yang disebut dengan riya. Di sini dijelaskan contohnya, kallazi yusolli, seperti orang yang sholat, wa yasumu, puasa, wa yatasaddaqu, bersedekah, wa yahijju, berhaji, wa yaghzu, berperang, wa yaqra'ul qur'ana, dan membaca Al-Qur'an. Jadi ada orang yang sholat, puasa, sedekah, haji, berperang, membaca Al-Quran, liyu'zimahun nasu, agar diagungkan oleh manusia, lidzalika, karena amalan-amalan itu, wa yukrimuhu, dimuliakan oleh manusia, au yu'tuhu min amwalihim, atau diberikan dari harta mereka. Jadi tujuannya harta, tujuannya kedudukan, tujuannya kemuliaan, tujuannya niat baik, padahal amalnya adalah amal akhirat. Maka amal akhirat yang seperti itu tidak diterima oleh Allah. Orang yang sholat niatnya ingin dimuliakan oleh orang lain, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Orang yang sholat tujuannya mendapat uang, maka tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang amalnya amal akhirat, tujuannya dunia, maka tidak bernilai. Maka itulah yang disebut dengan riya. Jadi dunia itu bisa berupa kedudukan, bisa nama baik, dianggap baik, termasuk uang, termasuk mendapatkan harta. Nah, berarti orang yang sholat, misalkan dia jadi imam. Jadi imam ada honornya. Nggak boleh
karena honor, harus karena Allah. Lalu dia dikasih duit, tidak masalah. Yang penting tidak berkeinginan karena mendapatkan uang. Kalau dapat uang, tidak apa-apa, diterima. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada orang yang sholat niatnya karena Allah. Ada yang muji, tidak apa-apa ada yang muji, tetapi niatnya bukan pujian. Seperti itu kurang lebih. Jadi tidak masalah kita mendapatkan bagian dunia, tetapi ketika diniatkan maka itulah yang disebut dengan riya. Fadzalika huwal murai, maka itulah orang yang riya. Jadi itulah orang yang riya. Orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang bersedekah, orang yang haji, orang yang berperang, orang yang baca Al-Quran, tujuannya ingin dipuji oleh orang lain, tujuannya ingin diagungkan oleh orang lain, tujuannya mendapatkan harta dari orang lain, itu semua disebut riya. Ya. Wa amaluhu mardudun, amalnya ditolak oleh Allah. Wa sa'yuhu khaibun, usahanya rugi. Jadi usahanya rugi karena tidak mendapatkan keridhaan Allah dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un fa'alan nasu, sawa'un fa'ala lahun nasu ma ammalahu minhum. Sama saja apakah manusia itu melaksanakan apa yang dicita-citakannya, aulam yaf'alu lahu, aulam yaf'aluhu lahu, atau tidak melaksanakan yang dicita-citakannya. Jadi manusia ternyata pada memuji, tetap dia disebut riya kalau memang niatnya riya. Ternyata manusia nggak ada yang muji, meskipun dia niatnya ingin dipuji, maka tetap dia rugi. Jadi baik di pujiannya itu berhasil atau tidak, niatnya pujian, dia tidak mendapatkan keridhaan Allah. Dia hanya mendapatkan tidak mendapatkan apa-apa selain kerugian-kerugian. Ya, jadi niat dunia itu rugi, tetapi kita niatkan akhirat. Jadi amal ibadah harus karena Allah. Nah, ini amalan ibadah beda dengan amalan dunia. Kita bekerja mencari uang, ya boleh-boleh saja, karena memang bekerja itu mencari karunia Allah, yaitu rezeki, diantaranya uang. Misalkan petani, dia beramal, ya tujuannya biar dapat padi, biar bisa dijual, biar punya duit, maka ini bukan amalan akhirat, maka ini nggak jadi masalah. Yang tidak boleh adalah amalan akhirat tetapi diniatkan dunia, maka itu yang disebut dengan riya. Nah, kita harus bisa membedakan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya di akhirat nanti, dia ingin berjumpa dengan Allah di hari kiamat nanti, yaitu di dalam surga, fal ya'mal. Itu sepertinya di sini fal ya'mal, yang betul fal ya'mal. Fal ya'mal, maka beramallah amalan solihan, amal soleh. Maka beramalah, maka hendaklah beramal soleh. Wala yusyrik, dan tidak menyekutukan, bi ibadati rabbihi, ibadah Tuhannya, ahadan, dengan seorang pun atau dengan sesuatu pun. Jadi dia beribadah tidak dengan tujuan lain selain keridhaan Allah. Misalkan ada orang yang sholat, saya karena Allah juga, karena orang lain juga, karena pujian juga, maka yang terjadi adalah dia karena orang lain, karena Allahnya hilang. Nah, itu yang disebut dengan yusyrik bi ibadati rabbih, menyekutukan ibadah Tuhannya ahadan, dengan seseorang pun, dengan seseorang. Jadi tujuannya karena Allah juga, karena orang juga, maka yang dinilai oleh Allah karena orang lain, karena Allahnya hilang, maka rugi orang yang beramal bukan karena Allah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirati", barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat,
maksudnya kebahagiaan akhirat. Nazid lahu fi harsihi, maka akan kami tambah baginya kebahagiaannya. Jadi orang yang menginginkan kebahagiaan akhirat, Allah akan tambah kebahagiaannya. Akhirnya akhiratnya dapat, Allah tambah yaitu dunia. Dunianya dia dapat. Jadi orang yang niatnya akhirat, akhirat dapat, dunia juga dapat. Karena Allah janji akan tambah kebahagiaannya, yaitu kebahagiaan dunia dia dapatkan. Waman kana yuridu harsad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maksudnya kebahagiaan dunia, nu'tihi minha, akan kami berikan sebagian dari dunia. Dunia enggak semuanya dia dapat, sebagian kecil dunia dia dapatkan. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan di akhirat dia tidak memiliki bagian sama sekali. Jadi orang yang tujuannya dunia, dunia dia dapatkan. Dunia dia dapatkan itu dijelaskan di sini minha, sebagian kecilnya. Berarti kadang-kadang dapat, kadang-kadang nggak dapat. Tapi akhirat pasti nggak dapat. Itu orang yang niatnya dunia, niatnya pujian, niatnya diagungkan oleh manusia. Akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah min zalik. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat kok celaka? Ini ada lanjutannya. Tidak boleh sampai di sini kita memahami ayat ini, tapi harus dilanjutkan. Allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang ketika sholat tidak ingat Allah. Ketika sholat ingatnya pasar. Ketika sholat ingatnya duitnya kurang. Ketika sholat ingatnya tidak punya beras misalkan. Maka orang seperti ini meskipun sholat, tapi yang diingat bukan Allah ketika sholat, itulah orang-orang yang celaka. Jadi khusyuk itu penting, karena khusyuk itu menentukan pahala yang diterima oleh kita. Kita sholat misalkan 3 menit, khusyuknya 2 detik, ya yang diterima oleh Allah 2 detik itu. Yang khusyuk itulah yang dinilai, yang mendapatkan pahala dari Allah. Tidak ada kekhusyuan sama sekali, tidak bernilai sama sekali sholat itu. Na'udzubillah min zalik. Jadi orang-orang yang sholat tetapi celaka, orang-orang yang sholatnya itu lalai. Nah, yang pembahasan dengan kita adalah allazina hum yura'un, orang-orang yang riya. Jadi orang-orang yang mereka itu riya. Nah, itu orang yang celaka juga. Orang yang sholatnya lalai celaka. Orang yang riya, amal-amalnya riya, pamer juga celaka. Wa yamna'unal ma'un, dan orang yang mencegah dari barang-barang berguna. Maksudnya dia tidak mau memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Ada orang yang membutuhkan, lalu dia punya, kemudian jarang dipakai juga, tapi berat memberikan kepada orang itu, kepada orang lain yang membutuhkan. Itulah yang disebut dengan wayamnaunal maun, mencegah barang-barang yang berguna. Kalau kita lagi butuh, orang lain butuh, kita pakai dulu, tidak kita berikan kepada orang lain, itu masih wajar. Tapi kalau kita sudah tidak membutuhkan, lalu kita berat memberikan yang tidak kita butuhkan itu kepada orang lain, itulah wayamnaunal maun, orang yang mencegah dari barang-barang berguna, artinya orang yang sangat pelit, itu akan celaka juga. Na'udzubillah min zalik. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana aghnal aghnia, saya adalah paling tidak membutuhkan, anisyirki, dari syirik, dari penyekutuan, dari sekutu. Saya ini enggak butuh sekutu. Waman amilali amalan, barang siapa yang beramal untukku suatu amalan, asyroka
fihi ghairi, yang dia sekutukan amal itu kepada selain aku, fa ana minhu bariun, maka aku darinya bebas, maka aku bebas darinya. Wa nasibi, dan bagianku li syariki, untuk sekutu aku. Artinya orang yang beramal soleh karena Allah juga, karena orang lain juga, maka Allah bebas, terlepas, tidak memberikan pahala. Lalu bagian Allah diberikan kepada orang lain. Mintalah pahala kepada orang yang kamu riakan itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka orang tersebut tidak akan mendapatkan balasan dari Allah, karena Allah tidak membutuhkan sekutu. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, man soma, barang siapa yang berpuasa, yuroi, lalu dia riya, faqad asyraka, maka sungguh dia telah musyrik. Musyrik itu maksudnya menyekutukan Allah. Maksudnya adalah syirik yang kecil. Karena riya itu adalah syirik khafi atau syirik asghar. Jadi riya itu menyekutukan Allah kecil-kecilan. Jadi dia beribadah kepada Allah tapi tujuannya bukan Allah. Maka disebut syirik, menyekutukan Allah secara kecil-kecilan, secara khafi, secara tersembunyi. Nah, ini juga syirik itu kan kezoliman yang besar. Berarti kita harus hindari riya karena termasuk kemusyrikan yang kecil, kemusyrikan yang terselubung. Wa man shalla, barang siapa yang salat yuroi, dan dia riya, faqad asyraka, maka sungguh dia telah musyrik. Wa man tasaddaqa, barang siapa yang bersedekah yuroi, lalu dia riya, faqad asyraka, maka sungguh ia telah musyrik, yaitu menyekutukan Allah kecil-kecilan. Nah, kita jangan sampai ibadah-ibadah kita tidak karena Allah, atau karena Allah juga karena orang lain juga kita tinggalkan karena orang lain. Saya ibadah hanya karena Allah, lalu ikhlas karena Allah. Orang mau puji atau tidak bukan urusan saya. Orang mau mencela atau tidak bukan urusan saya. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, man talabad dunya, barang siapa yang mencari dunia, bi amalil akhirah, dengan amal akhirat. Jadi mencari dunia dengan amal akhirat. Salat biar dapat duit. Kemudian baca Quran biar dapat duit. Nah, itu amalan-amalan akhirat. Kemudian sedekah biar dipuji orang. Jadi amalan akhirat tujuannya mencari dunia. Tamisallahu wajhahu, Allah campakkan wajahnya, wajah orang itu. Wa mahika zikrahu, Allah tenggelamkan sebutannya. Wa asbata ismahu finnar, Allah tetapkan nama orang itu finnar, di dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Di antaranya adalah qori-qori'ah. Nah, qori-qori'ah itu kan baca Quran. Baca Quran itu harus karena Allah. Tujuannya juara, tujuannya menang, tujuannya dipuji, tujuannya dapat duit, itu semua hilangkan. Meskipun nanti dapat duit. Jadi ini masalah hati, harus ikhlas karena Allah. Mengenai ternyata dia dapat uang, tujuan uangnya harus dihilangkan ketika baca Quran, ketika berlatih. Jadi betul-betul harus karena Allah. Nah, ini berat, dan ini adalah hal yang berat, tapi harus dilakukan agar amalnya tidak sia-sia di sisi Allah. Tapi kalau itu tetap dilakukan tujuannya dunia, maka Allah tetapkan namanya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi baca Quran itu suara merdu itu berat. Beratnya kalau dia dipanggil sana sini, tujuannya sudah berubah, maka celaka orang tersebut. Jadi baca Quran tetap niat karena Allah. Ternyata dapat amplop, tidak apa-apa asal tidak diniatkan. Tapi kalau wah ini dapatnya dikit, nah berarti menggerutu, berarti dia niat seperti itu. Nah, itu celaka. Ya, jadi ya, saya kan qori internasional nih dapat segini. Nah, itu orang tersebut akan celaka. Tapi kalau hilangkan niat dunia, niat uang, lalu dia baca Quran dengan merdu, tujuannya syiar Allah, maka dia tetap mendapatkan pahala dari Allah, meskipun uang juga dia dapatkan.
kita habiskan alinea ini rencananya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, man ahsana sholata, barang siapa yang membaguskan solatnya, haitsu yarahun nasu, ketika dilihat oleh manusia, wa asaa dan wa asa as-sholata, dan memburukan, maksudnya jelek solatnya, haitsu yakhlu, ketika sendiri tidak ada yang lihat, fatilka istihanatun, maka orang itu meremehkan. Maksudnya meremehkan, istihana biha rabbahu ta'ala, meremehkan Tuhannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merendahkan Allah. Nah, merendahkan Allah bukan dapat pahala, dapat dosa. Ada orang bagus, nggak ada orang buruk, maka itu namanya riya, amal-amal bagusnya. Maka kita tidak boleh seperti itu. Ada orang bagus, nggak ada orang bagus juga. Wal akhbarul waridatu, hadis-hadis yang berlaku fi dhammir riya'i, tentang celaan riya, tentang keburukan riya, la tahsuru, tidak terhitung, artinya banyak. Fa'alal mu'mini al-akili, maka wajib bagi orang mukmin yang berakal, ayyajtahida, bersungguh-sungguh, fi daf'ir riya'i, untuk menolak riya. Jadi bersungguh-sungguh menolak riya, menolak pujian dari orang lain dalam hatinya, an nafsihi, di dalam hatinya. Wa alla yakuna lahu niyatun, tidak ada baginya niat, wala qasdun, dan tujuan, fi jami'i ta'atihi, di dalam seluruh ketaatannya, wa ibadatihi, dan seluruh ibadahnya, illa taqarruba, kecuali mendekatkan, ilallahi, kepada Allah. Jadi tujuan ibadahnya hanya mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah. Wa tolaba sawabil akhirah, dan mengharapkan balasan pahala akhirat. Fabidzalika, dengan demikian, yakhlusu itu artinya bisa ikhlas, bisa murni. Yakhlusu, maka murni, terbebas, minar riya, dari riya. Wa yaslimu, dan selamat, min syarrihi, dari keburukan riya. Wa baliyatihi, dan bencana riya. Jadi kita betul-betul membebaskan diri, hati kita yang tahu cuma Allah. Yang tahu cuma Allah. Kita baguskan atau kita baguskan, ada orang nggak ada orang, itu yang tahu cuma Allah. Jadi kita hati kita yang tahu. Nah, kalau kita sudah menghindarkan diri dari riya, insya Allah kita akan selamat dari keburukan dan bencana riya. Insya Allah ta'ala. Fanas'alullaha, kami memohon kepada Allah, ayuslimana, untuk menyelamatkan kita, minhu, dari riya, wa min sairil awsafil mazmumati, dan dari sifat-sifat hati yang tercela lainnya. Jadi mudah-mudahan kita semua terbebas dari riya maupun kekotoran-kekotoran hati lainnya. Insya Allah dengan demikian amal kita diterima oleh Allah dan kita bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah kali ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.